Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givina Fatimah dengan NIM G002307 dari kelompok B4. Jadi di sini saya akan membuat video laporan anatomi blok 2.3. Jadi yang pertama itu saya akan membahas area Broadman. Jadi area Broadman itu yang nomor 4 itu area motorik primer atau gyrus presentralis, nomor 6 itu area motorik sekunder atau gyrus postcentralis, nomor 3, 1, 2 area sensorik primer, nomor 4, 3 area gustatorik, nomor 4, 4 dan 45 area bicara motorik atau area Broca, 39, 40, 22 area bicara sensorik atau area Wernicke, lalu 41 dan 42 area auditori primer, 22 area auditori sekunder, 17 itu area visual primer, 18 dan 19 itu area visual sekunder. Nah, untuk fungsinya tuh dari motorik primer itu mengontrol gerakan volunteer wajah dan ekstremitas. Lalu untuk fungsi motorik sekunder itu mengendalikan gerakan volunteer. Lalu ada sensorik primer, fungsinya itu mengenali sumber, kualitas dan kuantitas dari suhu, nyeri dan raba tekan. Untuk gustatorik itu fungsinya mengenali rasa melalui indera pengecapan. Untuk bicara motorik itu mengontrol aspek bicara motorik, dan bicara sensorik itu fungsinya pengolahan, pemahaman, dan interpretasi bahasa baik lisan maupun tulisan. Lalu untuk fungsi auditori primer itu kemampuan menerima rangsang suara. Bila terjadi les itu terjadi penurunan pendengaran. Lalu untuk auditori sekunder fungsinya itu area interpretasi dan asosiasi pendengaran. Untuk area visual primer itu fungsinya kemampuan menerima rangsang cahaya atau melihat. Untuk area visual sekunder itu persepsi visual kompleks seperti warna, gerak, arah objek. Bila terjadi les itu dapat muncul buta warna. Lanjut ke penjelasan traktus piramidalis. Jadi traktus descendens itu terdiri atas 2 ordo dan 2 SBN. Nah, jarak saraf berjalan menurun atau dimulai dari korteks motorik atau gyrus presentralis cerebri menuju efektor atau otot kelenjar. Nah, ordo pada traktus descendens itu terdiri atas satu traktus atau disebut UMN, upper motor neuron. Nah, jarak saraf dimulai dari korteks motorik cerebrum sampai cornu anterior medulla spinalis. Nah, lanjut satu nervus atau disebut LMN itu lower motor neuron. Jadi jarak saraf mulai dari cornu anterior medulla spinalis sampai ke efektornya. Lalu untuk traktus piramidalis itu UMN atau menyilang dari korteks cerebrigyrus presentralis melalui kapsula interna dan pediculus cerebellaris menuju ke piramid. Kemudian pada decussatio piramidalis, traktus corticospinalis akan terbagi menjadi traktus corticospinalis lateral yang menyilang di decussatio piramidalis dan traktus corticospinalis anterior yang tidak menyilang di decussatio namun akan menyilang di commissura anterior medulla spinalis setinggi segmen yang bersangkutan. Nah, lalu LMN itu jalur motorik akhir itu dari cornu anterior menuju lempeng motorik akhir di otot-otot rangka. Lanjut ke traktus extrapyramidalis. Jadi traktus descendens itu nggak hanya traktus piramidalis tadi, jadi ada traktus extrapyramidalis. Jadi dia tuh sistem motor traktus extrapyramidalis itu yaitu neuron sentral atau dia tuh menyilang dan tidak menyilang dari korteks cerebri, khususnya itu gyrus presentralis dan area kortikal anterior di sekitar termasuk sinaps-sinaps ke ganglia basalis, thalamus, lalu ada nukleus subthalmicus, nukleus cerebor, substansia nigra dan cerebellum. Dan gelung umpan balik ke interneuron kolumna anterior atau traktus rubrospinalis, traktus reticulospinalis, traktus vestibulospinalis medialis et lateralis, traktus tectospinalis. Lalu neuron perifer atau jalur akhir motorik itu dari cornu anterior motor and plate otot-otot rangka atau motor neuron perikardia di dalam cornu anterior. Lanjut encephalon. Jadi encephalon ini kan otak, yang mana dia tuh pengembangannya tuh embriologisnya tuh kan terbagi menjadi 3. Prosencephalon itu akan berkembang menjadi telencephalon dan diencephalon. Nah, telencephalon itu menjadi cerebrum, lalu diencephalon menjadi thalamus, subthalamus, hipotalamus dan epitalamus.
Nah, untuk mesencephalon itu akan berkembang menjadi mesencephalon dan akan menjadi midbrain. Nah, untuk rhombencephalon itu akan menjadi metencephalon sama myelencephalon. Yang metencephalon itu akan menjadi pons dan cerebellum, sedangkan yang myelencephalon itu akan menjadi medulla oblongata. Nah, lanjut ke pembahasan cerebrum. Jadi cerebrum itu merupakan bagian terbesar otak, terdiri dari hemispherium cerebri dextra et sinistra yang dihubungkan oleh cornu callosum. Nah, cerebrum ini memberikan kita kemampuan untuk membaca, menulis, berbicara gitu. Lalu untuk hemispherium cerebri itu berawal dari lobus occipitalis di posterior dan berakhir pada lobus frontalis di anterior. Lalu kedua hemispherium itu dipisahkan oleh fissura longitudinalis cerebri. Fissura ini itu ditepati oleh falx cerebri. Nah, dasar dari fissura cerebri itu dibentuk oleh corpus callosum atau struktur yang secara anatomisnya itu dan fungsional menghubungkan kedua hemispherium cerebri. Nah, hemispherium cerebri itu dibagi menjadi 4 lobi, yaitu lobus frontalis, lobus parietalis, lobus temporalis, lobus occipitalis. Nah, lalu ada cerebellum. Jadi cerebellum itu terbentuk dari bagian posterior lamina alaris metencephalon. Nah, pada masing-masing sisi lamina alaris itu melengkung ke arah medial membentuk rhombic lip. Lalu ketika membesar, rhombic lip itu menonjol ke caudal di atas lempeng ventriculus quartus dan bergabung menjadi satu di garis tengah membentuk cerebellum. Nah, pada minggu ke-12 itu bagian kecil di garis tengah atau vermis dan dua bagian lateral atau hemispherium cerebri itu sudah dapat dikenali. Nah, untuk sekitar akhir bulan ke-4 terbentuk fissure pada permukaan cerebellum dan folia yang khas pada orang dewasa dan mulai berkembang secara bertahap. Lalu pembahasan ke medulla spinalis. Jadi medulla spinalis itu pembesaran pada medulla spinalis itu ada dua, entomesentia cervicalis dan entomesentia lumbalis. Nah, lalu di situ tuh ada conus medullaris, itu ujung inferior dari medulla spinalis yang membentuk kerucut. Lalu ada cauda equina atau struktur buntut pada radiases lumbalis et sacralis. Lalu struktur eksternalnya, jadi struktur eksternal itu ada fissura mediana anterior, ada sulcus mediana posterior, ada sulcus anterolaterales tempat keluarnya radix anterior, lalu ada sulcus posterolaterales tempat keluarnya radix posterior. Lalu ke struktur internalnya, jadi ada substansi alba, warna itu kan putih karena isinya itu adalah serap-serap yang berselubung mielin. Nah, substansi alba itu akan terbagi menjadi 3 bagian, yang mana ada funiculus anterior, funiculus lateral, funiculus posterior. Nah, lalu ada substansia grisea, warnanya itu abu-abu karena didominasi oleh badan sel saraf. Di tengahnya itu terdapat canalis centralis yang nantinya akan terisi LCS hingga ke ventriculus terminal. Lalu ada plexus cervicalis, itu dibentuk oleh rami primarii ventricalis nervus cervicalis 1-5. Nervis spinalis yang berasal dari segmen cervicalis 1-6. Lalu ada plexus brachialis dibentuk oleh nervis cervicalis 5, 6, 7, 8 et nervus thoracal 1. Lalu ada plexus lumbosacralis, lalu ada plexus lumbalis, nervus dari nervus lumbalis 1-5. Lalu ada plexus sacralis, itu nervus sacralis 1-4. Lalu ada plexus coccygeus, itu nervus sacralis 4-5 et nervus coccygeus. Lanjut pembahasan ke nervus cranialis. Jadi ada 12 nervus cranialis. Itu bagian sistema nervosum, periperium atau SST dan melewati foramina atau fissura pada cavitas cranii. Nah, semua nervus kecuali satu nervus accessorius berasal dari encephalon. Selain itu, nervi cranialis memiliki komponen somatice dan visceralis yang serupa dengan nervis spinalis dan beberapa di antaranya yang berisi komponen sensorium dan motorium khusus. Nah, untuk nervus 1 itu keluar ke lamina fibrosa tulang ethmoidal, lalu nervus 2 ke keluar canalis opticus, lalu nervus 3 dan 4 itu keluar ke fissura orbitalis superior. Untuk nervus 5 ada 3 percabangan, yaitu nervus optic
ophthalmicus itu keluar ke viscera orbitalis superior, untuk nervus maxillaris itu keluar ke foramen rotundum, dan nervus mandibularis itu foramen ovale. Dan nervus 6 itu keluar ke viscera orbitalis superior. Nervus 7 itu foramen stylomastoideum, dan nervus 8 meatus acousticus internus. Nervus 9, 10, 11 itu keluar ke foramen jugular, dan nervus 12 itu canalis hypoglossy. Nah, lanjut ke circulus arteriosus Willisi. Jadi dia tuh dibentuk pada basis encephalon oleh sistem arteria vertebrobasilaris dan sistem arteria carotis interna yang saling berhubungan. Jadi hubungan anastomosis itu dibentuk oleh yang pertama itu satu arteria communicans anterior yang saling menghubungkan arteria cerebri anterior dextra dan arteria cerebri anterior sinistra. Lalu yang kedua itu ada dua arteris communicans posterior, satu pada setiap sisi, itu menghubungkan arteria carotis interna dengan arteria cerebri posterior. Lanjut ke visual pathway. Jadi media refrakta itu kan ada kornea, aqueous humor, lensa, sama vitreous humor. Jadi aqueous humor itu dihasilkan oleh proses ciliaris. Aqueous humor itu dikeluarkan menuju kamera oculi posterior, menuju kamera oculi anterior, dan didrainase ke sinus venosus sclerae. Lalu vitreous humor itu berada di corpus vitreus. Pada corpus vitreus itu terdapat canales hyaloid yang merupakan sisa dari arteri hyaloid yang merupakan pembuluh darah embrional untuk vaskularisasi lensa. Lalu dilihat dari gambar kanan itu, jadi yang pertama itu kan perjalanan cahaya melalui media refrakta mata. Nah, kornea, cahaya pertama kali itu memasuki mata melalui kornea, lapisan transparan di bagian depan mata. Terus ada kornea memfokuskan cahaya dengan membiaskannya, memainkannya peran utama dalam fokus awal cahaya. Lalu aqueous humor itu setelah melewati kornea itu cahaya bergerak melalui aqueous humor, di mana cairan bening yang mengisi ruang antara kornea dan lensa. Aqueous humor itu membantu membiaskan cahaya lebih lanjut. Nah, lensa itu cahaya kemudian mencapai lensa, struktur transparan yang dapat berubah bentuk untuk memfokuskan cahaya secara tepat ke retinanya. Lalu proses ini tuh disebut akomodasi yang memungkinkan mata memfokuskan cahaya dari berbagai jarak. Nah, untuk vitreous humor itu setelah melewati lensa, cahaya bergerak melalui vitreous humor, zat seperti gel yang mengisi bagian dalam bola mata dan membantu mempertahankan bentuknya. Lalu yang kedua itu retina dan pemrosesan awal. Jadi retina itu cahaya yang telah difokuskan akhirnya mencapai retina. Yang mana lapisan jaringan saraf di bagian belakang mata itu retina mengandung fotoreseptor, yaitu sel-sel yang peka terhadap cahaya yang terdiri dari sel batang dan sel kerucut. Lalu sel batang itu peka terhadap cahaya redup dan berfungsi dalam penglihatan malam serta penglihatan perifer. Untuk sel kerucut itu peka terhadap cahaya terang dan warna serta bertanggung jawab atas ketajaman visual dan penglihatan siang hari. Untuk transduksi cahaya, jadi fotoreseptor itu mengubah cahaya menjadi sinyal listrik melalui proses yang disebut transduksi. Sinyal listrik ini kemudian diteruskan ke sel-sel bipolar dan sel ganglion di retina. Lalu yang ketiga itu jalur optik ke otak. Jadi saraf optik itu akson-akson dari sel ganglion itu bergabung membentuk saraf optik yang membawa sinyal visual dari setiap mata menuju otak. Lalu ada chiasma opticum atau optik chiasma, itu saraf optik dari kedua mata bertemu di chiasma opticum, di mana sebagian saraf itu menyeberang ke sisi berlawanan otak. Nah, ini tuh memungkinkan informasi dari bidang visual kanan dan kiri diintegrasikan. Lalu ada tractus opticus itu setelah chiasma opticum tadi, dia tuh sinyal visual bergerak melalui tractus opticus menuju nucleus geniculatum lateral atau lateral geniculatum nucleus di thalamus. Lalu untuk pemrosesan di otak, jadi ada nucleus geniculatum lateral itu di thalamus adalah pusat pemrosesan utama yang menyaring dan mengatur sinyal visual sebelum mengirimkannya ke korteks visual. Lalu radiasi optik dari LGN, sinyal visual bergerak melalui radiasi optik menuju korteks visual primer di lobus occipital. Lalu ada korteks visual primer itu, di korteks visual primer itu sinyal-sinyal visual mulai diinterpretasikan. Korteks visual primer itu memproses informasi dasar seperti orientasi garis, warna, dan gerakan. Lalu pemrosesan lanjutnya itu informasi visual itu kemudian diteruskan ke area-area visual asosiatif.
untuk memprosesan yang lebih kompleks, termasuk pengendalian objek, persepsi kedalaman, dan integrasi dengan informasi sensorik lainnya. Lanjut ke otot mata. Jadi otot mata tuh ada 7 muskulus pada kelompok muskuli ekstrinsik. Nah, pada yang pertama itu ada levator palpebra superioris. Dia tuh berfungsi untuk mengangkat palpebra. Sedangkan ada 6 muskulus lain, itu ada musculus obliquus superior, musculus obliquus inferior, lalu ada musculus rectus medialis, musculus rectus superior, musculus rectus lateralis, lalu ada musculus rectus inferior. Nah, itu yang keenam itu menggerakkan bulbus oculi. Nah, lalu ada pergerakan otot mata. Jadi misal untuk yang rectus superior itu dia tuh akan menggerak ke medial atas, lalu untuk rectus medialis itu ke medial, untuk rectus inferior itu akan medial bawah, lalu ada obliquus superior itu akan ke lateral bawah, untuk rectus lateralis itu ke arah lateral, dan sedangkan obliquus inferior itu akan ke lateral bagian atasnya. Nah, bisa dilihat dari gambarnya itu kan pergerakan otot mata. Lalu lanjut pembahasan perbedaan saraf simpatis dan parasimpatis. Jadi misal dari asal saraf preganglionnya itu perbedaannya itu untuk simpatis itu regiotoraks dan lumbal corda spinalis, sedangkan yang parasimpatis itu otak dan regiosacrum corda spinalis. Lalu dari asal saraf pasca ganglion itu sistem simpatis itu rangkaian ganglion simpatis atau dekat corda spinalis atau ganglion kolateral atau sekitar separuh jalan antara corda spinalis dan organ efektor. Sedangkan untuk parasimpatis itu ganglion terminal atau dekat dengan organ efektor. Terus dari perbedaan panjang seratnya. Nah, yang simpatis itu serat praganglionnya itu pendek, untuk pasca ganglionnya itu panjang. Sedangkan yang parasimpatis itu praganglionnya itu panjang, pasca ganglionnya itu pendek. Nah, perbedaan dari neurotransmitter yang dilepaskan. Jadi praganglion itu melepaskan asetilkolin, sedangkan pasca ganglionnya itu norepinefrin. Untuk yang parasimpatis itu praganglion sama pasca ganglion itu akan melepaskan asetilkolin. Lalu jenis reseptor untuk neurotransmitternya itu yang simpatis itu untuk neuron praganglion itu nikonitik. Lalu untuk yang parasimpatis itu untuk neurotransmitter praganglion itu nikotinik, sedangkan yang untuk pasca ganglion itu muskarinik. Lalu perbedaan dari dominansinya. Jadi yang simpatis itu dia tuh mendominasi pada situasi darurat, lalu mempersiapkan tubuh untuk aktivitas fisik berat. Lalu yang sedangkan parasimpatis itu dia tuh mendominasikan pada situasi tenang, santai, lalu mendorong aktivitas misalnya pencernaan. Lalu saya akan menjelaskan mobilitas saraf kranial. Jadi mobilitas saraf kranialis itu jadi dari nervus 1 atau olfaktori itu fungsional komponennya itu SPA, lalu nervus opticus atau nervus 2 itu SSA, lalu nervus 3 okulomotor itu GSE, GBE, lalu untuk nervus 4 atau troklear itu GSE, lalu nervus 5 itu atau nervus trigeminal itu GSA sama SVE, lalu nervus 6 atau nervus abdusan itu GSE, sedangkan nervus 7 atau nervus facial itu GSA, SVA, GBE sama SVE. Lalu untuk nervus 8 itu vestibulococlear itu SSA, sedangkan nervus 9 glossopharyngeal itu GSA, SVA, GBA, GBE, SVE. Lalu nervus 10 atau nervus vagus itu fungsional komponennya itu GSA, SVA, GBA, GBE sama SVE. Untuk nervus 11 itu nervus accessorius itu SVE, sedangkan yang terakhir itu nervus 12 itu akan fungsional komponennya itu GSE. Nah, lanjut, ini referensinya yang saya ambil, gambar-gambarnya dapat jelasannya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.